Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a, amma ba'd. Hadirin jemaah kajian pada subuh Masjid Al-Aqsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita melanjutkan kajian fikih yang mana tema yang akan kita bahas di kesempatan subuh hari ini yaitu terkait dengan fikih muamalah, khususnya mengenal akad jual beli, ya, mengenal akad jual beli. Di akad jual beli tentu saja akad yang sering kita lakukan sehari-hari, baik kita sebagai penjual atau sebagai pembeli, ya. Maka Islam juga mengatur hal-hal terkait dengan ketentuan dalam transaksi jual beli, agar jual beli itu tidak menyalahi syariat, ya, sehingga apa yang kita dapatkan dalam transaksi jual beli itu juga menjadi sesuatu yang mendapatkan keberkahan. Jemaah sekalian, apa itu akad jual beli yang dimaksud dalam kajian kita pagi hari ini? Ya. Kalau kita lihat definisi akad jual beli dalam kitab-kitab fikih, ya, itu misalnya dalam kitab Mughni Al-Muhtaj karya Imam Asy-Syirbini, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan akad jual beli itu muqabalatu malin bimalin tamlikan, tukar menukar harta dengan harta yang berakibat pemindahan kepemilikan. Jadi nanti dalam fikih ada dua sebetulnya jenis akad jual beli. Ada jual beli barang, ada jual beli jasa atau manfaat benda. Jual beli barang disebut dengan akad al-bai', yang akan kita bahas pagi hari ini. Nah, ada satu lagi yaitu jual beli manfaat atau jual beli jasa, jual beli pekerjaan. Nah, itu namanya akad ijarah, ya. Nah, yang akan kita bahas adalah akad al-bai', ya, yaitu akad jual beli barang, ya, jual beli barang. Bagaimana ketentuannya kita akan bahas insyaallah. Nah, kalau kita lihat akad al-bai', akad jual beli ini, landasan hukumnya kita dapatkan misalnya dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli, wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Jadi Allah menyandingkan jual beli dengan riba, di mana Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oleh karenanya nanti kenapa kok disandingkan antara jual beli dengan riba? Karena sebetulnya kadang-kadang tipis perbedaannya antara jual beli dengan riba. Ya, riba itu haram, jual beli itu halal, ya. Apa bedanya? Ya, riba itu tidak ada komoditasnya. Riba itu tidak ada barang yang diperjualbelikan. Hanya karena orang meminjamkan uang lalu kemudian dia berhak mendapatkan keuntungan berupa bunga. Nah, itulah riba. Nah, maka solusinya apa? Kita boleh mengambil keuntungan kalau ada barang yang diperjualbelikan, kalau ada komoditas, ya, barang yang kita tukar menukar, perjualbelikan, bukan karena sekedar meminjamkan uang lalu dapat bunga. Nah, maka bedanya di situ. Bedanya antara jual beli dengan riba. Kalau riba tidak ada komoditasnya, hanya meminjamkan kemudian dapat bunga, ya. Kemudian tetapi kemudian kalau jual beli halal karena ada komoditas yang kita perjualbelikan. Jadi dalam Islam itu lebih mengedepankan usaha dalam sektor yang real, gitu ya, bukan hanya karena kemudian meminjamkan uang lalu dapat kompensasi, yaitu keuntungan berupa bunga. Karena pinjam-minjam dalam Islam itu adalah akad tabarru, akad sukarela. Jadi kalau kita menghutangkan sejumlah uang, maka menghutangkan itu tujuannya adalah untuk membantu, ya.
Kalau kita ingin mencari keuntungan, maka Allah memberikan fasilitas yaitu dengan akad jual beli, bukan dengan riba, bukan dengan hanya sekedar meminjamkan. Maka Allah menyandingkan jual beli dengan riba. Riba haram, maka solusinya adalah dengan menggunakan akad jual beli. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan itulah yang kemudian dipakai di bank syariah. Nah, di bank syariah supaya kemudian keuntungannya halal, maka tidak boleh bank itu meminjamkan uang kemudian dapat bunga, nggak boleh. Tapi bank harus melakukan aktivitas jual beli. Bank harus menjual barang. Nasabah membeli barang dari bank, meskipun dengan cara dicicil. Ya, tapi ada komoditasnya, ada barang yang diperjualbelikan, gitu. Bukan hanya sekedar meminjamkan uang lalu dapat kompensasi berupa bunga. Nah, jadi di sini dalam ayat ini banyak seluruh hukum yang bisa digali. Di antaranya misalnya kata-kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu', beliau mengatakan ketika Allah mengatakan wa ahlallahu al-bai' dan Allah menghalalkan al-bai', ada alif lamnya. Nah, alif lam dalam kata al-bai' di sini menunjukkan umum, bahwa segala jenis jual beli, segala aktivitas jual beli apapun bentuk dan caranya secara umum Allah halalkan. Karena alif lam dalam ayat ini artinya umum, segala bentuk jenis jual beli. Artinya sebetulnya Islam tidak begitu mengatur terkait dengan teknis jual belinya. Sekarang kita melakukan akad jual beli dengan berbagai macam fasilitas teknologi, ya, internet, jual beli online, ya, dengan berbagai macam skemanya. Sebetulnya tidak ada pembatasan. Allah menghalalkan segala jenis jual beli, silakan. Hanya saja nanti, ada beberapa pembatasan, diantaranya harus memenuhi syarat rukunnya yang akan kita bahas, ya, di pagi hari ini. Jadi ini ayatnya, ya, terkait dengan akad jual beli. Nah, dalam hadis akad jual beli ini juga disebutkan sebagai aktivitas mencari rezeki yang kemudian disebut pekerjaan yang paling baik, ya. An Rifa'ah bin Rafi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul kasbi atyab. Rasulullah SAW ditanya, pekerjaan apakah yang paling baik, ya. Ayyul kasbi atyab. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih. Ya, artinya bukan meminta-minta, bukan kemudian mengemis-ngemis, tapi pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya, dengan jerih payahnya, dengan usahanya sendiri, dan setiap jual beli yang bersih. Wa kulli bai'in mabrurin. Jadi jual beli, aktivitas perdagangan, jual beli itu dianggap atau disebut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu pekerjaan yang paling baik, gitu ya. Tetapi dengan syarat mabrur, ya. Jual beli yang mabrur, jual beli yang bersih, ya, jual beli yang sesuai syarat rukunnya, jual beli yang terbebas dari larangan-larangan syariat. Nah, itulah aktivitas mencari rezeki yang dianggap paling baik oleh Rasulullah SAW, ya. Nah, inilah dasar hukumnya. Nah, sekarang kita bicara tentang rukun jual beli. Jadi dalam jual beli itu juga ada rukunnya, sama dengan akad nikah. Akad nikah kan ada rukunnya, ada pengantin pria, ada pengantin wanita, ada walinya, ada saksinya, ada mahar dan seterusnya, ya. Nah, dalam akad jual beli ada rukun-rukun yang harus ada. Kalau tidak, maka jual belinya tidak sah. Dan masing-masing rukun itu ada syarat dan ketentuannya. Ya, ini harus kita pahami supaya jual belinya sah di mata syariat, ya. Supaya jual belinya sah di mata syariat. Pertama, tentu ada penjual dan pembeli. Ya, ada dua pihak al-muta'aqidan, dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli. Kalau konteksnya jual beli, ya. Kemudian rukun yang kedua ijab qabul, ada akad, ada sighat, ada pernyataan kehendak dari penjual bahwa saya ingin menjual barangnya, dari pembeli bahwa saya ingin membeli barang itu, dengan kemudian klausul akad yang disepakati, itu namanya ijab qabul. Kemudian yang ketiga, barang atau jasa yang diperjualbelikan termasuk harga yang ditetapkan dalam akad jual beli, ya, objek akad yang ketiga. Nah, masing-masing rukun ini ada syarat yang harus dipenuhi. Dari sisi penjual dan pembeli, pertama tentu harus berakal. Artinya dalam Islam orang gila melakukan aktivitas jual beli, maka jual belinya tidak sah, ya. Orang gila misalnya beli rokok ke warung, gitu, ya, itu jual belinya nggak sah, ya. Jadi harus berakal, ya, cakap hukum. Kemudian baligh, ya, anak kecil melakukan akad jual beli sendiri tanpa persetujuan walinya, maka dalam Islam juga dianggap tidak sah, ya. Artinya tidak boleh diberlangsungkan akadnya, ya, karena tidak sah. Ya, ini tentu untuk menjaga
hak si anak kecil ini supaya kemudian tidak sampai dirugikan, karena anak kecil kan belum punya pertimbangan yang matang ya. Maka dalam Al-Quran disebutkan wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama, dan jangan engkau berikan harta kalian kepada orang-orang yang sufaha. Sufaha itu orang yang belum sempurna akalnya, di antaranya adalah anak kecil. Maka anak kecil tidak boleh kemudian diberikan kewenangan dalam mengelola harta. Gak boleh dia misalnya karena punya duit, kan sekarang banyak anak kecil Pak, dia punya penghasilan sendiri ya, dari YouTube, dari Instagram, dari sosial media, dia jadi konten kreator ya. Kan banyak sekarang anak kecil yang punya penghasilan ya, bahkan bisa jadi lebih besar daripada orang tuanya ya, dari hasil konten kreator itu ya. Tetapi walaupun dia punya uang, sah dia memiliki uang, tetapi tidak boleh kemudian dibiarkan melakukan aktivitas jual beli kalau belum balik dengan sendirian tanpa persetujuan walinya ya. Nah, ini sering terjadi Pak ya, kita misalnya bapak seorang ayah ya, nyuruh anak kecil, nyuruh anaknya umur 6 tahun, 7 tahun belum balik, atau ibunya misalnya, nak beli terasi dong ke warung gitu ya, beli apalah gitu ya, beli kerupuk ke warung, itu sah atau enggak? Nah, di sini ada pengecualian. Kalau barangnya memang yang tidak seberapa, ya nggak ada masalah, itu kan tidak begitu merugikan. Yang nggak boleh kalau misalnya anak kecil ini dia pergi ke showroom Pak, beli mobil sendiri, nah karena punya duit banyak misalnya Pak, nah itu baru nggak boleh, karena ini nilainya besar nih ya, kalau ada apa-apa kan kasihan ya, bisa jadi ditipu dan seterusnya, dimanfaatkan oleh penjualnya mumpung ini anak kecil belum tahu apa-apa. Makanya dilindungi hak anak kecil itu disebut sebagai mahjur ya, orang yang dicekal, tidak boleh kemudian dia mengelola harta sendiri. Jadi syarat penjual dan pembeli dua-duanya harus sama-sama cakap hukum ya, berakal balik ya. Bahkan dalam mazhab Syafi'i ini lebih ketat aturannya. Dalam mazhab Syafi'i itu anak kecil bahkan walaupun disetujui oleh walinya itu tetap tidak boleh, diizinkan oleh walinya, tetap tidak boleh dia jual beli sendirian. Dia harus diwakilkan oleh walinya, orang tuanya yang harus jual beli, nggak boleh anaknya gitu ya. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab yang lain boleh asal dengan izin dari wali, boleh gitu ya. Intinya untuk menjaga hak si anak kecil ini. Kemudian yang ketiga, nah tidak harus muslim dalam melakukan aktivitas akad jual beli. Tentu tidak ada syarat harus antar sesama muslim ya. Beda dengan akad nikah. Kalau akad nikah itu kan harus sama agamanya, kecuali laki-lakinya muslim, perempuannya ahli kitab, itu boleh ya. Tapi kalau sebaliknya, perempuannya yang muslim, laki-lakinya yang kafir, itu tentu tidak boleh dalam Islam ya, nikah beda agama. Tapi dalam akad jual beli tidak ada aturan seperti itu ya. Waris itu harus sama agamanya ya. Orang yang beda agama tidak saling mewarisi, kata Nabi, la yarisu ahlu millataini syatta. Tidak saling mewarisi orang yang berbeda agama. Orang tuanya muslim tapi anaknya murtad misalnya ya, maka anaknya tidak bisa mewarisi dari bapaknya. Hanya dibagi kepada anak yang muslim ya. Tapi dalam akad jual beli tidak ada syarat seperti itu ya. Buktinya para sahabat Nabi Muhammad SAW sendiri bahkan itu bertransaksi dengan orang Yahudi di Madinah. Bahkan Nabi itu beli makanan kepada orang Yahudi dengan cara hutang ya. Nabi sampai menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi hanya untuk membeli makanan ya, di akhir hayat Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya. Mungkin ada orang bertanya begini Pak, kenapa Nabi sampai berhutang kepada orang Yahudi? Di mana peran para sahabat Nabi? Kenapa para sahabat Nabi nggak menolong Nabi, padahal Nabi sedang kesusahan sampai minjemnya ke orang Yahudi gitu ya? Kenapa nggak sama sahabat Nabi? Kenapa sahabat Nabi nggak ada yang nolongin gitu ya? Nah sebetulnya ini justru diantara akhlak Nabi Muhammad SAW yang sangat mulia gitu ya. Nabi tidak mau merepotkan sahabatnya, Nabi tidak mau kemudian memperlihatkan kesusahannya gitu ya. Makanya Nabi ya minjemnya ke orang Yahudi ya, dengan transaksi yang profesional. Karena kalau minjem ke sahabat pasti dikasih sama sahabat gitu ya, nggak dipinjemin malah dikasih. Nah Nabi nggak mau itu, Nabi ingin ya minjem aja gitu ya, maka minjem ke orang Yahudi gitu ya, karena orang Yahudi kan tegaan gitu ya. Tapi kalau orang sahabat Nabi sendiri pasti tega gitu ya, nggak tega maksudnya ya, nggak tega pasti akan dikasih. Maka Nabi tidak mau merepotkan sahabatnya kalau sampai kemudian minjemnya ke orang Yahudi ya. Dan itu dengan menggadaikan baju besi, dan sampai Nabi wafat itu belum tertebus hutangnya, dan baju besinya ya tidak menjadi milik orang Yahudi ya, sebagai jaminan hutang ya. Nah jadi tidak harus muslim, tidak ada syarat harus jual beli harus dengan sesama muslim, itu tidak ya. Kemudian dari sisi ijab qabul ini artinya pernyataan kehendak.
pernyataan kehendak dari penjual dan pembelinya bahwa sama-sama ingin melakukan akad yang diinginkan, yaitu jual beli ya. Nah, syarat ijab qabul itu pertama dia harus jelas, wadih, jalaul makna, jelas redaksinya bahwa saya ingin menjual. Nah, jangan sampai orang nggak jualan tiba-tiba dia ambil barangnya kasih duit, Pak. Nah, itu namanya berarti akad jual belinya nggak sah. Harus ada pertemuan kehendak nih ya, pernyataan kehendak, ada ijab, ada qabul. Nah, sama dalam akad nikah juga ada ijab, ada qabul. Ijab dari pihak walinya, qabul dari pihak pengantin prianya gitu ya, bahwa dua-duanya sama-sama ingin melaksanakan akad yang dinamakan akad nikah gitu. Nah, dalam jual beli pun sama, harus ada ijab qabulnya, bahwa penjual ingin menjual barangnya, pembeli ingin membeli. Nah, dengan begitu ketemu nih kehendaknya bahwa dua-duanya sama-sama ridho, karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, illa an takuna tijaratan antara minkum. Namanya jual beli, perniagaan, kata Allah, harus atas dasar ridho sama ridho, suka sama suka gitu ya. Nah, gimana cara kita tahu bahwa pembeli ridho, penjual ridho? Kan di hati itu Pak, ridho itu keriduan itu nggak kelihatan, maka harus dituangkan dalam pernyataan yang disebut dengan ijab qabul, dituangkan dalam ya bisa tertulis, bisa secara lisan ya, bahwa saya menjual barang ini seharga sekian, kata pembeli saya membeli barang ini seharga sekian. Itu namanya ijab qabul, untuk memastikan dua-duanya ridho ya, dua-duanya suka sama suka. Nah, kadang-kadang ada penjual yang nakal itu atau melakukan transaksi ya, itu klausul akadnya dibikin kecil-kecil tulisannya gitu Pak ya, sehingga nggak bisa dibaca, padahal di situ poin pentingnya. Nah, di sini nggak boleh, dalam suatu akad itu harus jelas ya, ijab qabul harus jelas, sama-sama dipahami oleh kedua belah pihak, tidak boleh ada dusta di antara kita ya, harus transparan. Kalau enggak, nah nanti masuknya akad goror. Akad goror itu akad yang tidak jelas, yang tidak pasti, dan itu diharamkan ya, harus transparan. Ya sering saya bahas di sini ya, bahwa kadang-kadang kita ini suka menggunakan akad yang tidak jelas, terutama bukan hanya jual beli ya. Jual beli jelas, harus jelas. Dalam akad yang lain ya, perpindahan harta dari suami kepada istri, kadang-kadang kita nggak menggunakan akad yang jelas. Suami tiap bulan transfer 5 juta ke rekening istrinya ya, nggak ada akad yang jelas ya, pokoknya transfer aja. Nah, ketika kemudian bisa menyisihkan uang dari itu, suami istri misalnya nggak, karena pintar ngelola harta, jadi itu 5 juta maksudnya buat kebutuhan rumah tangga, buat dapur, buat SPP dan seterusnya ya. Tapi karena istri ini pintar ngelola harta, jadi nggak habis tiap bulan itu ya, ada sisa 1 juta 2 juta ditabung sama istrinya sampai bertahun-tahun ya, kemudian tabungannya jadi banyak, meninggallah suaminya Pak. Pertanyaannya, uang yang mengendap di rekening istrinya ini, sisa dari uang bulanan suaminya, itu bagi waris apa enggak? Nah, ini jadi pertanyaan besar. Kenapa? Karena tidak ada akad yang jelas dari suami. Ketika dia transfer uang kepada istrinya, tidak ada klausul akad yang jelas. Kalau nyisa ini buat siapa? Gitu kan? Kan tadi 5 juta itu buat kebutuhan rumah tangga ya, bukan hibah pada istri, bukan. Karena kalau hibah berarti kan terserah istri mau buat apapun gitu ya. Tapi ini enggak, ini buat makan, buat SPP, buat bayar listrik gitu ya. Nah, kalau nyisa gimana? Nah, ini enggak ada ketentuan akadnya nih. Nah, dalam Islam sebetulnya harus ada akad yang jelas terkait ini. Kalau nyisa buat siapa? Kalau buat istri jelas, berarti ketika meninggal suami, sisa ini ya buat istri, nggak dibagi pada ahli waris. Tapi kalau kata suami enggak, ini kalau ada sisa buat ditabung buat kebutuhan bulan berikutnya gitu ya, berarti bukan buat istri, nggak hibah. Nah, berarti kalau suami meninggal ya tetap milik suami gitu ya, maka dibagi waris, istri hanya dapat 1/8, 7/8 buat anak-anaknya. Ini kalau tidak ada akad yang jelas, maka akan terjadi ketidakridhoan atau ada kemudian pelanggaran ya, akhirnya hartanya kemudian tidak halal. Maka harus jelas akadnya dalam jual beli. Nah, memang bagaimana kejelasan akad itu gitu ya, kejelasan akad itu adalah sama-sama paham konteksnya sedang apa nih ya. Jangan orang tiba-tiba ngambil barang kasih duit, lah saya kan nggak niat jual misalnya itu. Maka harus ada kesamaan pemahaman gitu. Nah, bahkan dalam mazhab Syafi'i Pak ya, ijab qabul dalam akad jual beli itu, ini ketat dalam mazhab Syafi'i ya. Dalam mazhab Syafi'i itu harus secara lisan ijab qabulnya dalam mazhab Syafi'i Pak. Jadi kalau kita misalnya ke warung ya, beli beras gitu ya, itu dalam mazhab Syafi'i itu harus diucapkan kayak akad nikah. Akad nikah kan harus verbal akadnya Pak ya. Saya nikahkan kamu seharga
dengan seharga. Saya nikahkan anakku kepadamu gitu ya dengan mahar sekian dibayar tunai. Nah, kan secara lisan, tidak sah cuma diem-dieman itu nggak bisa. Nah, dalam akad jual beli pun dalam mazhab Syafi'i sama. Jadi kalau kita ke warung beli beras, si pembeli harus bilang, saya beli beras ini seharga 10.000 dibayar tunai. Kita menjual, saya terima pembeliannya seharga 10.000 dibayar tunai. Sah, sah. Walaupun nggak harus ada saksi, tapi harus secara lisan. Nah, jadi kalau sekarang emang agak kebayang tuh Pak ya, agak sulit dipraktekkan, diaplikasikan. Ya, misalnya kita naik angkot, kan naik angkot juga jual beli ya, jual beli jasa. Masa kita harus ijab kabul sama supirnya kan? Tiap penumpang begitu turun, saya bayar ongkos angkotnya dari Kampung Melayu ke Tanah Abang seharga 4.000 dibayar tunai. Kata supirnya saya terima pembayarannya dibayar tunai. Kan makin macet Pak Jakarta gitu ya, nggak salah-salah. Bahkan sekarang kan pembayaran sudah digital Pak ya, tinggal tap doang itu, nggak perlu bilang apa-apa. Nah maka ada istilahnya itu kalibrasi ulang ya, ada ijtihad ulang bahwa memang di masa itu kebayang relevan di masa itu. Di masa Imam Syafi'i kan zaman dulu banget gitu Pak ya, dulu belum ada misalnya orang ke swalayan belinya tinggal ngambil barang kemudian tinggal bayar di kasir, atau misalnya beli barang itu pakai mesin, itu nggak ada zaman dulu ya, apalagi pakai uang digital nggak ada. Orang itu kalau jual beli ya ke pasar, ketemu orangnya, kemudian lihat barangnya, maka ijab kabulnya secara lisan. Tapi sekarang dengan berkembangnya zaman tentu ijtihad itu harus kemudian diperbarui lagi. Maka nah ijab kabul tidak harus secara lisan, tetapi masing-masing pihak harus sama-sama tahu ini judulnya apa nih, akadnya apa gitu. Walaupun tidak harus dengan kata-kata yang jelas ya. Misalnya saya contohkan juga ya, kita ke warteg gitu, warteg kita beli nasi padahal bilangnya Mbak minta nasinya, atau Mbak minta es teh manis misalnya. Kan kita nggak boleh Pak habis makan kita pulang begitu aja ya. Kan tadi bilangnya minta, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena orang tahu, orang sama-sama paham kalau masuk warteg ya niatnya beli, bukan cari gratisan. Kecuali kalau kita bertamu ke rumah teman kita, ke rumah saudara, kita makan ya nggak usah bayar, karena yang namanya bertamu kan dikasih memang. Tapi kalau masuk ke warteg, orang bukan bertamu, orang jual beli gitu ya. Nah akadnya jelas, jadi sama-sama paham gitu. Nah ini yang disyaratkan dalam akad jual beli adalah akadnya harus jelas, sama-sama paham, mengerti apa yang sedang dilakukan gitu oleh masing-masing pihak. Apakah akadnya jual beli, apakah akadnya hanya pinjam, apakah akadnya itu sewa. Nah, itu harus didefinisikan dalam akad, tertuang di dalam akad, dalam ijab kabul. Kemudian harus ada kesesuaian ijab dan kabul, artinya ketemu nih Pak dealnya antara penjual dengan pembeli ya. Misalnya dalam masalah harga, ya, pembeli kadang-kadang begini Pak, ini harga belum ketemu tapi pembeli maksa ingin beli. Ini saya pernah lihat di pasar nih Pak ya, ibu-ibu maksa. Jadi penjual ini lagi jualan ayam ya, penjual ayam, dia harganya ngasih 40.000, ditawar sama ibu-ibu ini udah 30.000 aja gitu ya. Nah, kata penjualnya nggak bisa, memang harganya segitu, sekarang lagi mahal gitu ya. Udah 30.000 aja, dikasih duit langsung diambil ayamnya Pak gitu ya. Padahal ini belum deal gitu ya, penjual belum ngasih gitu ya, tapi main ngasih duit, itu ayamnya langsung diambil begitu aja sama ibu-ibu, maksa gitu ya. Nah ini jual beli nggak sah ini, itu ayam yang diambil sama ibu-ibu tuh haram itu Pak gitu ya. Jadi harus sesuai dulu nih ijab kabulnya, ketemu dulu baru kemudian terlaksana akad jual beli. Ya harganya sudah deal, sepakat ya. Penjual sudah menyatakan oke saya jual, pembeli sudah menyatakan oke saya beli, nah baru ketemu. Ya jangan belum ketemu akad sudah maksa ingin jual beli. Nah ini yang kedua, karena kan tadi Pak intinya jual beli itu harus ridho sama ridho, antarodin, suka sama suka, maka harus ada kesesuaian dalam ijab kabulnya. Kemudian yang ketiga, dalam ijab kabul juga tidak wajib saksi dalam jual beli ya. Beda dengan akad nikah tadi. Kalau akad nikah kan wajib ada saksi minimal 2 orang laki-laki. Tapi dalam akad jual beli memang tidak disyaratkan. Ya jual beli 2 orang saja ya cukup sah gitu ya. Ya diem-dieman, nggak harus ada saksi, nggak ada masalah ya, nggak ada disyaratkan. Terus terkait dengan barang atau jasanya yang diperjualbelikan itu juga harus memenuhi syarat. Di antaranya dia harus benda yang suci. Artinya bukan benda najis. Dalam Islam benda najis itu haram diperjualbelikan walaupun ada manfaat ya. Ini memang ada khilafiyah terkait benda najis yang ada manfaatnya, kayak misalnya kotoran hewan buat pupuk kandang. Itu kalau mazhab Syafi'i memang tetap haram walaupun ada manfaatnya. Mazhab Hanafi yang membolehkan. Mazhab Hanafi itu boleh meskipun dia benda najis tapi ada manfaat, itu boleh. Karena dalam mazhab Hanafi
benda najis itu haram diperjualbelikan bukan karena najisnya, tapi karena tidak ada manfaat. Kayak bangkai itu kan najis. Buat apa diperjualbelikan? Gak ada manfaatnya. Orang gak siapa yang mau beli bangkai gitu, maka haram diperjualbelikan. Tapi kalau misalnya lain cerita dengan kotoran hewan, ya kotoran hewan najis juga, tapi bisa dipakai buat pupuk kandang. Dalam mazhab Hanafi maka boleh, asalkan ada manfaat gitu. Asalkan ada manfaat. Tapi dalam mazhab jumhur, mazhab kebanyakan itu mengatakan tidak boleh. Kalau selama itu najis itu tidak boleh diperjualbelikan gitu, walaupun ada manfaat gitu. Ya maka banyak yang kemudian cari alternatif lain ya. Jadi yang dijual jasanya bukan barangnya. Ya, kayak kita nebus darah ke PMI ya, itu juga bukan akad jual beli sebetulnya, itu bukan jual beli darah ya, tapi kita mengganti operasional penyimpanan darahnya gitu ya. Tapi kalau darahnya itu tidak boleh diperjualbelikan. Kenapa? Karena darah itu najis ya, harus suci ya. Benda yang suci bukan benda najis. Kemudian ya, yang kedua, benda yang diperjualbelikan itu adalah benda yang punya manfaat maksudah, ada fungsi gunanya. Jadi bukan barang yang tidak bernilai kemudian dibikin tren seolah-olah ini punya harga kemudian diperjualbelikan buat spekulasi, ini nggak boleh. Ya, jadi dalam Islam barang yang diperjualbelikan adalah barang yang memang real, punya manfaat. Apa manfaat yang bisa diambil, itulah kemudian nilai yang diberikan. Misalnya kita beli laptop, jelas ada manfaatnya buat kerja. Ya. Kita beli ember, jelas ada manfaatnya buat ngangkut air. Ya. Kita beli rumah, jelas ada manfaatnya buat tempat tinggal. Nah, kadang-kadang sekarang itu banyak orang memperjualbelikan barang yang tidak ada nilainya sebetulnya. Ya. Tapi ini hanya murni untuk spekulasi aja. Ya jual beli batu akik gitu ya. Batu akik itu ada nilainya memang, cuma nilainya nggak seberapa. Tapi nilainya kemudian digoreng. Digoreng seolah-olah kemudian bernilai dengan banyaknya tren permintaan. Tapi setelah permintaannya turun, trennya hilang, ya sudah nggak ada nilainya, rugi orang gitu ya. Maka dalam Islam sebetulnya nilai barang itu harus berdasarkan fungsi gunanya. Apa fungsinya, apa gunanya gitu. Nah, maka monkey business gitu ya. Ada yang disebut dengan monkey business. Monkey business itu tadi memperjualbelikan benda yang tidak ada harganya dengan menciptakan tren gitu ya, untuk spekulasi aja. Jadi kayak kripto. Nah, kripto ini kenapa para ulama masih memfatwakan kripto ini tidak boleh diperjualbelikan? Karena ya tadi tidak ada manfaat maksudah, tidak ada fungsi gunanya. Sebagai mata uang dia ilegal, nggak boleh ya, di setiap negara itu nggak boleh kripto jadi mata uang gitu ya. Kemudian sebagai komoditas juga, apa manfaat atau fungsi guna yang kita ambil dari kripto ini? Kalau aset digital yang lain kan jelas, misalnya aplikasi laptop kita beli, jelas ada manfaatnya. Microsoft Word misalnya Pak, kita beli kan ada fungsinya buat bantu tugas ya. Kita beli aplikasi, jelas ada manfaatnya. Tapi kalau kripto, dia tidak ada fungsi gunanya, murni memang dia punya nilai karena permintaan dan penawaran saja. Ketika permintaan penawarannya itu kemudian trennya turun, ya sudah nggak ada nilainya, hilang nilainya. Jadi boleh jadi nilainya tinggi pada saat ini, di kemudian hari karena permintaannya berkurang bahkan tidak ada sama sekali, boleh jadi ya nggak ada nilainya udah. Jadi dia sudah beli mahal, tiba-tiba karena trennya turun ya, musimnya sudah berganti, jadi nol nilainya, kan rugi. Maka nah di sini menjaga ya, maka harus punya manfaat sebagai landasan nilainya itu. Nah, benda yang punya manfaat ini kemudian bisa berkembang. Zaman dulu mungkin belum ditemukan manfaatnya. Maka kalau kita buka kitab fikih, para ulama itu Pak, zaman dulu ya, itu mengharamkan misalnya jual beli serangga, jual beli belatung, itu haram ya. Karena tidak ada manfaat. Nah, tapi sekarang orang menemukan ada manfaat, ada nilai ekonomis dalam misalnya beberapa jenis belatung itu bisa dijual, dibudidayakan bahkan untuk pakan ternak ya. Untuk karena nilai proteinnya tinggi, maka bagus buat pakan ternak. Ada belatung lalat hitam Pak, namanya maggot ya. Itu dibudidayakan Pak. Orang banyak sekarang membudidayakan belatung buat pakan ikan, pakan burung. Nah, itu ada nilai ekonomis, berarti ada manfaat yang bisa diambil. Nah, sehingga boleh diperjualbelikan. Walaupun zaman dulu ulama mengharamkan, karena zaman dulu memang belum ketemu manfaatnya buat apa. Jadi intinya barang yang diperjualbelikan adalah barang yang punya fungsi guna, ada manfaatnya. Kemudian eksistensinya jelas, barangnya ada, bukan barang yang seolah-olah ada padahal nggak ada. Seolah-olah jual beli emas padahal nggak ada emasnya. Seolah-olah jual beli mata uang padahal nggak ada mata uangnya.
ya, seolah-olah jual beli. Jadi jual beli yang tidak ada barangnya. Jadi barangnya harus jelas ada, gitu ya, bukan sekedar spekulasi, ya. Kemudian bisa diserahkan, barangnya ada, tapi nggak bisa diserahkan juga nggak sah juga, ya. Misalnya kalau kita baca dalam kitab fikih itu jual beli burung, tapi burungnya lepas. Tuh ada burung saya jual deh murah, tapi tangkap sendiri. Nah itu barangnya ada, burungnya ada, tapi nggak bisa diserahkan. Ya, jual beli motor, tapi motornya baru dicuri, ya. Saya jual PKB-nya 2 juta deh, kamu tangkap sendiri pencurinya, ya. Lapor polisi biar tangkap sama polisi. Ya itu nggak bisa. Harus benar-benar bisa diserahkan kepada pembeli. Maka barang ya kemudian masih belum jelas keberadaannya, atau misalnya belum jelas ini bagaimana kondisinya, ya, maka tidak boleh. Maka Nabi itu melarang memperjualbelikan buah di pohon yang belum matang. Ini juga sering Pak di kampung-kampung, ya. Jadi buahnya itu masih hijau, masih mentah, udah dibeli. Ya itu ada larangannya, ya. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'its thimar qabla buduwi sholahiha. Nabi melarang jual beli buah-buahan sebelum jelas ini matang atau enggak. Nah, kenapa? Ada gharar, ada ketidakpastian. Boleh jadi kan tidak dijamin semua akan matang, ya. Nah, memang kelihatannya banyak nih sekarang, tapi masih hijau. Boleh jadi nanti ketika matang ada yang dimakan kelelawar, makan kampret, berjatuhan dan seterusnya, sehingga jumlahnya nggak sesuai perkiraan. Nah, sehingga Nabi melarang itu. Jadi harus keberadaannya jelas dulu nih. Maka ijon itu dilarang dalam fikih, ya. Jadi misalnya kita beli padi ke petani, gitu ya, padinya belum ada, belum dipanen, sudah akan jual belikan, ya. Pokoknya hasil panen kamu itu saya beli nih, harganya berapa? Sekian, ya. Pokoknya berapapun hasil panennya saya beli. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena belum jelas ini padinya berapa, nanti hasil panennya apakah akan banyak, sedikit nggak, belum ketahuan. Tapi kalau misalnya ditentukan speknya, saya beli beras, beli padi nanti berapa? 2 kintal dari hasil panenmu itu, ya. Saya bayar sekarang berapa harganya. Nanti kalau panen ya dikasih 2 kintal. Nah itu jelas nggak masalah. Tapi kalau ijon kayak tadi, pokoknya buah di pohon ini nih sekarang kan belum matang. Oh nanti kalau matang saya beli, saya serahkan uang sekarang berapa, gitu ya. Dibeli sekarang, tapi buahnya belum matang. Nah kata Nabi itu nggak boleh, kecuali kalau misalnya tadi saya pesan buah mangga ini kan belum matang mangganya nih, tapi saya pesan dari sekarang, ya, berapa? 10 kilo misalnya, ya, saya bayar sekarang, itu boleh. Kenapa? Karena jelas mintanya 10 kilo, bukan pokoknya hasil buah dari pohon ini, karena kan belum jelas, ya, jumlahnya berapa. Nah jadi harus jelas keberadaannya, bisa diserahkan, ya. Jadi ini untuk apa, ya? Sekali lagi bahwa jual beli itu harus ridho sama ridho antarodin. Maka harus jelas barangnya, tidak boleh tiba-tiba kemudian pembeli itu nanti nyesal, ya, ada rasa kurang ridho, ya. Jadi ada merasa dirugikan, merasa nah ini yang tidak yang kemudian dihindari. Nah ini yang intinya Pak, ya. Nanti ada ketentuan tambahan, misalnya dalam akad jual beli tidak boleh mengandung perjanjian yang batil, perjanjian yang dilarang, ya, seperti perjanjian riba. Perjanjian riba itu seperti apa? Perjanjian riba itu seperti misalnya jual belinya dicicil, tapi ada kesepakatan nanti kalau telat bayar nanti dikasih penalti, dikasih denda. Itu perjanjian yang ribawi. Meskipun kalau kita lihat fatwa MUI Pak, ya, denda kalau kita beli motor secara cicil, ya, kemudian ada perjanjian kalau kita telat bayar denda, itu dibolehkan dalam fatwa DSN dengan syarat, tapi dengan syarat dendanya itu nggak boleh jadi pemasukan bank atau leasingnya, nggak boleh. Tapi dendanya itu harus disalurkan untuk dana sosial, ya, nggak boleh jadi pemasukan bank. Kenapa? Kalau jadi pemasukan bank berarti riba, karena dia mengambil keuntungan dari hutang, ya, hutang yang telat, ya. Nah, jadi tapi pada dasarnya tidak boleh ada mengandung perjanjian ribawi, gitu, ya. Nah selama akad terpenuhi syarat rukunnya maka jual belinya sah, artinya uang yang diterima oleh penjual itu sah jadi milik penjual, barang yang diterima oleh pembeli sah jadi milik pembeli. Nah, konsekuensi kalau jual belinya tidak memenuhi syarat rukun yang tadi, ya, maka akan menjadi jual beli yang batil. Jual beli batil adalah jual beli yang tidak sah, sehingga akibat hukumnya Pak, itu barang atau uang tidak sah dimiliki. Jadi Pak, harta haram itu nggak mesti hasil nyolong, ya.
harta haram itu nggak mesti hasil nipu. Harta haram bisa didapatkan dengan cara jual beli yang tidak sah. Kalau jual beli tidak sah, maka otomatis jual beli batil, maka uang yang diterima penjual itu haram buat dia, barang yang diterima pembeli juga haram dimiliki oleh pembeli. Nah, itu konsekuensinya, Pak. Jadi hati-hati. Jadi kalau tidak memenuhi syarat ataupun jual beli kayak tadi misalnya ya, jual beli anak kecil, jual beli orang gila, itu uangnya diambil penjual nggak sah, haram dipakai penjual, gitu ya. Atau misalnya tadi salah satu syarat rukun jual beli itu barangnya kemudian tidak jelas, nah itu juga tidak sah. Artinya uang yang diterima penjual itu tidak sah dimiliki, tidak halal buat penjualnya. Begitupun barang yang diambil pembeli juga tidak halal, gitu ya. Itu kalau jual belinya tidak memenuhi syarat rukun. Nah, bisa jadi jual belinya secara syarat rukunnya terpenuhi, ya. Syarat rukunnya terpenuhi, tapi ada larangan yang di luar akad, di luar syarat rukunnya, maka itu disebut dengan jual beli makruh. Konsekuensinya jual belinya sah, ya, barang atau uang sah dimiliki karena larangannya di luar akad. Contoh ini saya untuk memperjelas saja ya. Contoh jual beli yang batil, jual beli yang kalau dilakukan maka uang itu tidak sah dimiliki, barang pun tidak sah dimiliki. Contoh jual beli anjing, karena anjing itu kan benda najis ya. Dalam fikih anjing itu najis, maka tidak boleh diperjualbelikan. Maka ketika orang jual beli anjing, maka otomatis uang yang diterima penjual anjingnya itu tidak sah dimiliki dia. Begitupun anjing yang dibeli oleh pembeli. Nah, karena apa? Karena jual belinya tidak sah, batil karena bendanya najis. Sedangkan syarat benda itu harus suci kan gitu ya. Nah, jual beli pupuk kandang ini menurut sebagian ulama itu juga tidak sah, kecuali kalau kita ikut mazhab Hanafi ya. Kalau ikut mazhab Hanafi aman. Kenapa? Mazhab Hanafi itu boleh asalkan ada manfaat ya. Nah, sudah pakai mazhab Hanafi nggak apa-apa ya. Karena ini khilafiyahnya luas ya. Bisa aja kita pilih pakai mazhab Hanafi. Karena mazhab Hanafi juga punya landasan yang jelas ya, argumentasinya kuat juga. Jual beli darah gitu ya. Artinya benda-benda najis ketika diperjualbelikan ya menjadi tidak sah. Nah, kalau jual beli makruh contohnya apa? Jual beli makruh itu contohnya misalnya gini. Rukunnya terpenuhi, syaratnya terpenuhi, tapi ada sesuatu yang di luar itu yang kemudian terlarang. Contoh misalnya jual beli barang BM, black market, barang selundupan, ya, nggak bayar pajak, nggak bayar cukai. Nah, dijual barang tersebut, barangnya halal, jual belinya sah, cuma barangnya BM, black market. Nah, itu gimana? Secara syariat ya sah, barang boleh dimiliki. Kalau dia jual handphone itu misalnya ya uangnya boleh dia ambil. Tetapi nah, kalau sampai kemudian merusak harga pasar, itu yang jadi larangan, dia berdosa karena dia barangnya selundupan, nggak bayar pajak, akhirnya merusak harga karena merugikan penjual lain yang dia jual barang dengan harga resmi kan lebih mahal. Nah, dia enak lebih murah dijualnya, merusak harga, itu yang boleh. Nah, tapi kalau secara akadnya sah gitu ya. Atau kemudian jual beli dalam masjid. Nah, jual beli dalam masjid itu jual beli yang makruh, artinya sah jual belinya tapi terlarang, berdosa ya, karena ada larangannya. Ada sahabat Nabi dia jualan di masjid, kata Nabi, la arbahallahu tijarotak, mudah-mudahan Allah tidak memberi keuntungan dalam jual beli kamu gitu ya. Nah, ketika ada sahabat Nabi jual beli dalam masjid, jadi dia bawa barangnya ke masjid, dia jual di masjid. Nah, itu sama Nabi dia doakan supaya jual belinya nggak laku, kata Nabi, nggak untung gitu ya. Artinya ini dilarang, nggak boleh. Nah, gimana sekarang jual belinya online gitu ya. Jadi kita bawa HP ke dalam masjid, kita check out barang dalam masjid, kita transfer dalam masjid, Pak. Itu boleh nggak, Pak? Kan kita nggak bawa barang gitu ya, nggak salah terima barang. Nah, ini memang ya paling tidak ini beda lah. Kenapa? Karena kalau di zaman Nabi memang orang bawa barangnya, jual sapi, bawa sapi ke masjid gitu, Pak. Ya. Jual kambing, dia bawa kambingnya ke masjid. Jadi masjid jadi kayak pasar. Maka Nabi melarang, nggak boleh, karena masjid itu ya buat ibadah, bukan buat jual beli. Nah, sekarang kan orang jual belinya online nih, Pak, nggak ada barangnya, jadi barangnya nggak dibawa ke masjid juga gitu ya. Nah, itu minimal beda. Saya kira itu tidak masalah ya. Cuma kalau mau hati-hati ya keluar dulu lah gitu ya. Kayak kita mau pipis kan keluar dulu, bukan mungkin dalam masjid gitu ya. Minimal keluar dulu gitu ya. Walaupun memang beda konteksnya ya. Kalau di zaman Nabi itu kan memang orang bawa barangnya ke masjid. Kemudian jual beli pada saat azan Jumat. Nah, ini ada larangannya ya. Ketika azan Jumat orang jual belinya sah, barangnya halal, bukan benda najis, akadnya sah. Tapi kalau pada saat azan Jumat maka ini terlarang ya, akadnya akad makruh namanya ya.
kemudian jual beli di atas jual beli. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, orang sudah tawar menawar, sudah deal Pak dengan penjual, ya, tapi belum serah terima aja. Nah, tiba-tiba ada orang ketiga masuk, udah saya beli aja dengan harga lebih mahal, ya, menawar di atas jual beli orang lain. Sudah ditawar sama orang lain, ada datang orang ketiga, dia nawar dengan harga lebih mahal supaya dijual ke dia. Padahal sudah deal nih dengan penjual. Ini kata Nabi nggak boleh. La yabi ala bai'i akhi, jangan dia melakukan jual beli di atas jual beli orang lain. Ini sudah deal, sudah sepakat dengan harga, tiba-tiba ada orang ketiga masuk, ini nggak boleh, ya. Meskipun akadnya sah, tapi karena dia merebut gitu ya tawaran orang lain, itu yang nggak boleh. Ya sehat-sehat aja lah kalau mau bersaing dalam bisnis, gitu ya. Jangan saling merebut, ya. Termasuk khitbah di atas khitbah orang lain itu juga nggak boleh, ya. Dalam hadis sebutkan, dalam hadis yang sama, tidak boleh orang mengkhitbah perempuan yang sudah dikhitbah orang lain, ya. Kecuali kalau perempuannya belum setuju, nah itu baru boleh ditikung, Pak, ya. Jadi kita boleh nikung kalau perempuannya belum setuju. Tapi kalau perempuan sudah setuju, ya, laki-laki sudah ada yang melamarnya dan perempuan menerima lamaran itu, kemudian datang pihak ketiga dia melamar, nah itu nggak boleh, haram, ya, karena sudah dilamar. Jadi perempuan yang dilamar meskipun belum dinikahi. Jadi ada istilah kan, selama janur kuning belum melengkung. Itu sebetulnya dalam fikih nggak sepenuhnya benar, gitu ya. Ya memang si janur kuningnya belum melengkung, belum nikah, tapi sudah dikhitbah, itu tetap nggak boleh, ya. Kalau sudah diterima oleh perempuannya. Kalau belum terima baru itu ya masih bisa bersaing lah, gitu ya. Nah, masih bisa ditikung. Tapi kalau sudah diterima lamarannya sudah tidak boleh. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di pertemuan subuh hari ini terkait dengan jual beli. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang 1-2 pertanyaan, silakan. Ya. Ya. Ya memang gini Pak, memperjualbelikan barang yang belum ada itu bisa boleh, bisa nggak boleh, ya. Boleh kalau misalnya menggunakan akad salam, ya. Akad salam itu artinya kita memang barangnya belum ada, tapi kita pesan dari sekarang dengan syarat spek barangnya sudah jelas, ya. Spek barang yang diminta jelas, harganya jelas, ya, dan dibayar tunai di muka, itu namanya akad salam. Di zaman Nabi juga orang memperjualbelikan kurma itu jauh sebelum panen, ya. Jadi petani sudah jual kurmanya sebelum panen, tapi dengan spek yang jelas, artinya kurmanya berapa kilo disebutkan, ya. Nah itu kalau jual belinya. Jadi jual beli barang yang belum ada itu boleh dengan menyebutkan spek barang yang jelas, ya, dan memang barangnya akan bisa diserahkan. Nah masalahnya adalah ini belum kita terima barangnya, tapi sudah dijual oleh orang lain, kayak tadi di bursa itu, ya, komoditi. Nah ini memang jadi masalah. Kenapa? Karena syarat nanti jual beli itu adalah barang dimiliki oleh penjual. Artinya dimiliki itu memang barangnya sudah ada, barangnya sudah diterima, gitu ya. Barangnya sudah jelas dimiliki oleh penjual, baru dia boleh jual ke orang lain. Karena ada hadis mengatakan, nah Nabi la tabi malaysa indak, jangan kamu jual barang yang belum ada padamu, gitu. Jadi kalau barangnya belum ada, maka nggak boleh sebetulnya pada prinsipnya, ya, pada prinsipnya untuk dijual ke orang lain. Berarti ya ini cuma perputaran uang aja tanpa ada diiringi dengan perputaran barang. Karena dalam Islam itu setiap perputaran uang harus diiringi dengan perputaran uang atau komoditas, ya, baik itu barang atau jasa, gitu ya. Kalau hanya yang berputar uang berarti ya ini sama dengan riba. Karena riba itu kan cuma perputaran uang. Nah harus ada diiringi dengan perputaran barangnya. Jadi makanya dalam syarat jual beli itu penjual memang sudah memiliki barang itu dan diserahkan kepada pembeli, gitu ya. Nah kecuali memang gini, ada beberapa kasus di zaman sekarang itu memang sih barangnya belum ada, cuma berupa saldo. Kayak kita beli ini Pak, beli emas, ya, emas online, tapi emasnya itu nggak kita terima fisiknya, tapi hanya berupa angka dalam saldo digital kita, rekening digital kita, gitu, bahwa saya punya emas 2 gram. Nah tapi emas ini walaupun cuma dalam bentuk angka, kalau kita mau ambil bisa sebetulnya ke Antam misalnya, gitu ya. Jadi Antam itu jual namanya brankas, ya, jadi brankas emas. Jadi kita beli emas nggak harus kita pegang emasnya, tapi kita dicatat dalam catatan Antam bahwa kita punya emas. Kapanpun kita mau ambil, nanti Antam menyediakan emas itu misalnya, ya. Nah sebetulnya boleh selama memang bahwa kita memang benar-benar emasnya ada. Kapanpun kita ambil, kita bisa ambil, ya. Jadi ketika pas kita jual itu memang pembeli bisa mengambil emasnya, itu baru boleh. Jadi walaupun dalam bentuk saldo digital, tapi dijamin dengan emas yang memang real, ada fisiknya. Yang nggak boleh adalah kalau misalnya ini nggak ada fisiknya, belum dibuat emasnya, baru sekedar angka digital doang,
lalu kemudian sudah dijual ke orang lain, ini yang bermasalah gitu. Nah, bermasalah. Jadi dalam antam itu misalnya kita baru bisa ambil emas setelah berapa hari gitu Pak ya, baru bisa diambil emasnya. Nah maka baru boleh dijual itu ketika pada saat hari di mana emas itu sudah tersedia di antam itu, baru boleh kita jual gitu. Jadi kalau belum tersedia tadi pada prinsipnya tidak boleh kita jadi keberadaan barangnya harus jelas dulu, tidak boleh memperjualbelikan barang yang memang belum ada dengan pasti gitu Pak. Itu prinsipnya Pak gitu sebetulnya. Jadi memang agak bermasalah sih sebetulnya ya kalau dilihat dari syariah, karena memang barangnya belum ada kan gitu ya. Kecuali kalau tadi dijamin memang barangnya ada, sudah ada cuma belum diserahkan aja gitu. Kayak tadi emas di berangkas antam gitu ya. Nah, kemudian sudah Pak ya. Tadi yang kedua apa? Oh ya, akad di warung sedekah, ya, warung jujur ya. Kayak apa? Skemanya kayak gini, misalnya pokoknya harganya nggak ditetapkan ya, misalnya harganya seikhlasnya gitu Pak ya, apa harganya ada? Oh harganya ada. Nah yang penting gini Pak, harganya jelas ya, harganya jelas, kemudian kalau misalnya ada kata penjualnya ya sudah pokoknya taruh aja di situ barangnya, kayak gini Pak, kayak kita apa namanya jual beli dengan mesin ya, jual beli dengan mesin itu kan kita nggak ketemu penjualnya ya. Jadi sebetulnya ijab kabul itu tidak harus kita bertemu dengan penjualnya, tidak harus kita apa namanya ketemu langsung secara fisik ya. Tetapi yang jelas tadi ada klausul akad yang jelas, ada apa namanya ketentuan akad yang jelas, ada pernyataan yang jelas. Kalau kita jual beli dengan mesin ya jelas, karena jual belinya akan jual belinya kan akadnya jelas jual beli, kita harus kasih uang baru keluar minumannya itu ya. Nah. Jadi ketika misalnya penjual sudah merelakan haknya untuk kemudian pokoknya nggak apa-apa nggak ketemu saya, nggak apa-apa nggak harus setor uangnya ke saya, yang penting taruh di sini. Itu yang penting kan ridho sama ridho. Intinya jual beli itu antara din, suka sama suka, ridho sama ridho. Kalau penjual memang sudah bersedia dari awal begitu, nah kalau dari risiko orang nggak bayar ya harus terima karena dari awal dia sudah bersikap atau berakal seperti itu. Berarti kan sudah setuju. Ketika ada orang yang kemudian tidak jujur, ya namanya resiko kan, berarti dia sudah terima itu yang penting akadnya sama-sama setuju. Baik, kalau asuransi itu belum ada pembahasannya dalam kitab fikih 4 mazhab. Kenapa? Karena asuransi itu kan baru ada belakangan. Di zaman dulu belum ada asuransi, belum ada model akad asuransi. Jadi kalau kita cari pembahasan asuransi dalam kitab fikih klasik itu memang nggak ada. Jadi mazhab Hanafi apa? Ya nggak ada pembahasannya gitu ya, karena asuransi itu baru. Cuma kalau kita merujuk pada ulama kontemporer, memang juga ada dua pendapat itu asuransi itu. Yang mengatakan boleh karena logikanya adalah kita beli rasa aman. Ya, kita beli rasa aman. Jadi rasa aman itu sesuatu yang bisa diperjualbelikan. Jadi kalau kita beli asuransi itu kita jadi aman, kalau ada apa-apa ya santai karena ada yang bayarin gitu ya. Jadi yang dibeli rasa aman maka boleh ya. Tapi kalau ulama yang mengharamkan itu karena asuransi itu jual beli yang tidak jelas, antara kita bayarnya pasti tiap bulan tapi yang kita dapatkan nggak pasti. Sedangkan tadi jual beli itu kan syaratnya harus pasti, barangnya itu jelas ya. Nah tapi kalau kita asuransi itu apa yang kita beli? Iya, kesehatan. Kesehatan itu kan kita bayar tiap bulan premi itu buat apa? Supaya nanti kalau kita sakit dibayarin kan. Nah masalahnya ini nggak pasti, kita sakit apa enggak nggak pasti gitu. Bisa jadi kita bayar tiap bulan nggak sakit Pak, ya kan jadi milik perusahaan asuransi, uangnya kita nggak dapat apa-apa gitu. Jadi ada unsur gharar, ketidakpastian, ketidakjelasan. Nah tapi kalau bagi ulama yang membolehkan, enggak, kita bukan beli tanggung cover asuransinya, bukan. Yang kita beli itu rasa amannya. Mau kita dapat mau enggak, mau sakit mau enggak, pokoknya kita sudah dapat rasa aman gitu. Kira-kira kayak kita bayar satpam ya. Bayar satpam di komplek itu untuk apa kita bayar satpam? Biar kita aman dari pencuri kan, walaupun kalah juga gitu ya. Tapi minimal ada rasa aman lah gitu ya di hati, bahwa ketika ada satpam minimal ada yang ngurusin nih kalau ada pencuri gitu. Nah jadi semacam itu. Jadi asuransi itu dianggap sebagai jual beli rasa aman gitu ya, dari kekhawatiran. Nah oleh sebagian ulama zaman sekarang itu dibolehkan seperti itu, namanya kafalah. Walaupun kalau kita lihat teori kafalah dalam kitab fikih, itu ulama tidak memperbolehkan sebenarnya kafalah itu jadikan akad bisnis, itu nggak boleh. Jadi orang menjamin sesuatu, menjamin hutang ke orang lain, dia dapat fee dari menjamin itu, sebetulnya nggak boleh.
dalam akad kafalah itu. Jadi memang ini masih kontroversial akan asuransi ini. Ya, karena apakah boleh kita ngambil keuntungan dari memberi rasa aman pada orang gitu. Apakah rasa aman itu adalah barang yang boleh diperjualbelikan? Nah, itu jadi pembahasannya di situ. Gitu, Pak. Ya. Cukup ya? Oh, masih ada. Boleh, tidak masalah. Akad jual beli itu tidak disyaratkan seperti akad nikah. Kalau akad nikah kan malah harus satu majelis, harus bertemu fisik antara wali dengan pengantin pria. Tapi dalam akad jual beli boleh dengan istilahnya kalau zaman dulu dengan kitabah, dengan tulisan, dengan surat ya. Jadi jauh jaraknya pembeli penjual pakai surat jual belinya itu boleh, fatwa para ulama zaman sekarang. Nah, kita sudah berkembang ya, kita tidak lagi pakai surat, pakai aplikasi online ya. Kita jual beli pakai, tiap hari kan kita beli online, kan kita nggak ketemu sama penjualnya. Apakah tidak sah? Ya sah ya, selama harganya jelas, barangnya jelas ya, kemudian aturannya jelas gitu ya, maka nggak ada masalah sebetulnya gitu. Ya. Nah, kalau itu yang forex ada bandarnya, itu jelas itu kadang-kadang orang terjebak ya dengan istilah trading, padahal ternyata itu judi ya, binary option, cuma tebak-tebakan aja. Forexnya nggak ada, jadi mata uangnya nggak benar-benar diperjualbelikan ya, cuma sekedar tebak-tebakan naik atau turun gitu. Nah, itu kan banyak ditangkap tuh kemarin tuh, ilegal sebetulnya yang binary option itu ya, mengatasnamakan trading saham, forex, tapi tidak ada forex yang diperjualbelikan secara real. Dia hanya murni tebak-tebakan dalam durasi tertentu, misalnya sehari gitu ya. Kalau tebakannya dalam sehari itu forexnya naik, kemudian dia benar tebakannya, maka saldonya nambah. Itu benar-benar kayak judi, kayak tebak-tebakan skor bola gitu. Cuma ini objeknya forex, ya, indeks harganya gitu. Nah, yang benar tadi kalau yang halal ya memang ketika ada kebutuhan transaksi, kayak kita ke money changer untuk misalnya tukar uang ya, itu boleh. Ya, kita ke luar negeri kan harus tukar uang gitu. Dan itu difatwakan oleh MUI juga dalam Dewan Syariah Nasional. Transaksi forex yang boleh hanya transaksi yang spot. Ya, spot itu artinya tunai ya. Kita bawa dolar, kita bawa rupiah, pulang bawa dolar. Ya, itu jelas ya. Jual belinya jelas, ada fisik mata uang yang kita perjualbelikan. Tapi kalau sekedar tebak-tebakan indeks harganya ya tanpa ada forex yang diperjualbelikan, nah itu tadi berarti syarat untuk jual beli tidak terpenuhi ya. Kan barang harus jelas ada ya. Ini forexnya nggak ada, cuma ya tebak-tebakan, spekulasi aja gitu. Jadi itu memang tidak boleh ya. Baik, kalau tidak ada lagi kita tutup kajian kita di di pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.